Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga dalam kondisi baik pagi hari ini. Vena Kintan dan juga Sira Safira. Kami dengan pakaian cerah menyerahkan pagi hari Anda. Harus membuat pemirsa ini juga tetap cerah gitu, karena kita akan menghadirkan sejumlah informasi penting nih. Salah satunya seperti yang kita sudah sampaikan di promo kita akan menghadirkan mengenai dialog kita juga ya, dan kita akan bahas di mana dari jajaran menteri dan juga wakil menteri ini akan mengikuti di Magelang pembekalan Akademi Militer. Seragam juga sudah dipakai kemarin. Nah, hari pertama pagi hari ini nanti kita nantikan ya, apakah sudah mulai baris berbaris. Nanti kita akan hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Tapi kami awali informasi pertama Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini dengan informasi ini ada bangunan rumah yang menyatu dengan sekolah TK di Jalan Sukagali, Sukajadi, Kota Bandung pada Kamis malam terbakar. Petugas dinas kebakaran yang mendapatkan laporan kebakaran pun langsung berjibaku melakukan pemadaman. Penyebab kebakaran ini diduga karena korsleting listrik dari salah satu kamar di lantai 2. Selain menghanguskan bangunan rumah, sejumlah harta benda pemilik rumah seperti buku-buku dan juga dokumen penting ini ludes terbakar. 12 armada pemirsa dikerahkan untuk memadamkan api dan api bisa padam setelah 1,5 jam kemudian. Selanjutnya pemirsa masih mengenai informasi kebakaran di mana sebuah ruko yang dijadikan gudang penyimpanan sembako di Mampang, Jakarta Selatan ini pada Kamis malam terbakar hebat. Ya, ruko yang sehari-hari merupakan kios sekaligus gudang sembako ini terbakar pada saat hendak ditutup oleh pemiliknya. Tugas damkar sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Selain banyaknya bahan yang mudah terbakar, api ini juga semakin sulit dipadamkan lantaran sumber air yang jauh. Api kemudian baru bisa dipadamkan setelah 1 jam. Dugaan sementara pemirsa, kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik, di mana tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran arus lalu lintas dari arah Mampang menuju Kuningan, Jakarta Selatan mengalami kemacetan panjang. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini polisi telah mengamankan seorang pria yang aksinya ini juga viral di media sosial karena menenteng sebilah pedang di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pemirsa, peristiwa ini terjadi di Jalan MH Tamrin, tepatnya di seberang pusat perbelanjaan Sarina pada hari Selasa malam lalu. Seorang pria pengendara mobil tiba-tiba keluar meninggalkan kendaraannya, lalu berjalan kaki sambil menenteng senjata tajam, yaitu sebuah pedang. Aksinya itu pun mengagetkan para penumpang bus Transjakarta yang berada tepat di belakang kendaraan pelaku. Pria itu berjalan menyeberangi jalan dengan sebilah pedang di tangannya, lalu menghadang pengendara sepeda motor yang saat itu melintas dan memaksa diboncengi ke arah Menteng. Berbekal rekaman video yang viral itu, petugas unit Reskrim Polsek Metro Gambir pun akhirnya berhasil mengamankan pelaku, yakni IMZ, pria berusia 39 tahun yang merupakan warga Jati Sampurna, Bekasi, Kota, Jawa Barat. Dari pemeriksaan diketahui ternyata pelaku memiliki masalah kejiwaan gangguan mental. Jika depresi karena suatu persoalan, maka bisa membuat kejiwaan pelaku ini terganggu dan kerap mengamuk saat kambuh. Oleh polisi, pelaku kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk nantinya menjalani proses pengobatan kejiwaan. Pemirsa, dari Jakarta, kita beralih ke Kota Makassar, di mana ratusan warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini berebut mengambil minyak curah dari truk pengangkut minyak yang terguling di halaman kampus UNM di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Banyaknya warga yang berebut minyak curah yang tumpah ini membuat aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Polisi juga sempat kewalahan menertibkan warga. Kemacetan panjang ini pemirsa tidak terhindarkan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar karena sejumlah pengendara yang melintas ini menghentikan kendaraannya dan juga menyaksikan warga berebut.
Diduga truk pengangkut minyak curah itu terguling karena menghindari mobil di depannya pada saat turunan jalan tol hingga kemudian menabrak pintu pagar di kampus UNM Makassar. Dari Makassar, pemirsa, kita beralih ke Jakarta. Ini ada satu unit bus pariwisata yang membawa rombongan siswa Taman Kanak-Kanak dari Cikeas di Kabupaten Bogor. Kemudian ini terbakar di Tol Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis siang kemarin. Menurut penjelasan dari pengemudi bus, kendaraan yang ditumpangi siswa TK itu sebelumnya dalam perjalanan dari Cikeas, lalu ke Asrama Haji Jakarta, Pinang Ranti, Jakarta Timur, dan hendak melanjutkan perjalanan menuju Ancol, Jakarta Utara. Namun saat melewati jalan tol Wiyoto Wiono, bus bernomor polisi B7179 VGA itu tiba-tiba mengalami kendala di kilometer 03 Jatinegara, Jakarta Timur. Saat hendak diperiksa dengan membuka aki AC di bagian belakang bus, kemudian muncul percikan api. Sopir dan kernet juga segera mengevakuasi para penumpang bus yang diantaranya 58 murid TK ke lokasi yang jauh dari bus ke lokasi yang jauh lebih aman. Tak lama kemudian api kian membesar dan membakar seluruh badan bus. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kerugian ditaksir ataupun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, saatnya kami mengajak Anda untuk memantau bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas. Sudah ada rekan dari NTMC yaitu Brigadir Cici yang akan mengabarkan. Silakan Brigadir Cici, bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas? Baik, terima kasih Vika juga Vira, dan selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan melihat dan mengupdate bersama perkembangan arus lalu lintas di kawasan Simpang Republika yang terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Dan tepat kendaraan di belakang saya dari arah Ragunan ataupun dari arah Pasar Rebo yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pejaten, juga berbelok ke kanan menuju ke arah Pejaten ataupun ke arah Pasar Minggu, tetapi juga yang akan lurus menuju ke arah Pancoran maupun Mampang juga hingga saat ini terlihat dalam keadaan ramai dan lancar, di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Dan terlihat juga kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perpadatan kendaraan ini terjadi dikarenakan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Namun terlihat juga kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan Simpang Republika sendiri masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Dan juga terlihat langsung dari pantauan kami bahwa sampai dengan saat ini petugas kami yang berada di lapangan masih terus melaksanakan pengaturan lalu lintas demi membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan Simpang Republika. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih terkhususnya bagi para pengendara yang sudah bersabar menunggu antrian traffic light dan saling memberikan kesempatan bagi para pengendara saat mengemudi. Dan juga kendaraan-kendaraan yang terlihat dari arah Pasar Minggu ataupun Pejaten yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Ragunan juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun yang akan berbelok ke arah Pancoran juga ke arah Mampang hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan umum. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga sebelum bepergian, pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai demi memastikan perjalanan Anda selamat sampai di tujuan. Dan juga sebagai informasi tambahan pemirsa bahwa
Sampai dengan saat ini operasi Zebra 2024 masih terus digelar. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu menyiapkan surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 152 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 30 luka berat dan 169 luka ringan. Dari 152 kasus laka lantas tersebut, 32% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati saat mengemudi demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda langsung dari Simpang Republika, Jakarta Selatan. Ya, kami harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan salah satu informasi. Ini ada Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian menolak gugatan yang dilayangkan oleh PDI Perjuangan terhadap keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, serta anggota DPRD dan anggota DPRK. Sesaat lagi pemirsa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memboyong para menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri untuk pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, pembekalan ini dilakukan untuk menyamakan visi misi demi pencapaian target-target selama 1 periode ke depan. Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, Kamis siang. Para pembantu Presiden Prabowo ini akan mengikuti pembekalan di Magelang mulai 25 hingga 27 Oktober 2024. Para menteri dan wakil menteri kompak memakai kemeja putih serta celana hitam saat bertolak ke Akmil Magelang. Para menteri terlihat menaiki pesawat Hercules dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara wakil menteri menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Dalam berbagai foto yang diunggah di media sosial, terlihat sejumlah menteri mengabadikan suasana di dalam kabin pesawat Hercules. Mereka terlihat ceria dan menikmati perjalanan di dalam pesawat Hercules. Pesawat Hercules pun mendarat di Lanut Adi Sucipto dan perjalanan dilanjutkan menggunakan bus menuju Akmil Magelang. Jelang petang, para menteri dan wakil menteri tiba di Akmil Magelang yang disambut hangat warga yang menunggu di depan gerbang Akmil. Sementara Presiden Prabowo Subianto tiba pukul 17.57 waktu Indonesia Barat dan disambut warga yang sudah menunggunya sejak sore hari. Prabowo terlihat menggunakan mobil MV3 Garuda dan mengenakan seragam coklat, juga topi biru tua. Mobil Presiden terlihat berhenti sebentar sebelum masuk ke gerbang Akmil untuk menyapa warga. Dalam pembekalan di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo Subianto menekankan pembekalan akan menitik beratkan pada koordinasi, konsolidasi, dan pencapaian target-target yang akan dilakukan selama 1 periode ke depan. Saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan, kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Pembekalan terhadap Menteri, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan berlangsung mulai 25 hingga 27 Oktober 2024 di Akademi Militer Magelang. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Forum Aktivis Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini menggelar deklarasi dukungan pada pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono.
Suswono sebagai calon wakil gubernur DKJ nomor urut 1 ini hadir langsung untuk mengikuti deklarasi yang bertajuk Maju Kotanya, Sejahtera Warganya. 40 komunitas yang menjadi bagian dari Sahabat Ridho juga turut mendeklarasikan dukungannya untuk kemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta jalur independen Kunwardana Abioto meresmikan warung independen di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Warung independen kelak menjadi pusat kreativitas dan pemberdayaan masyarakat. Calon wakil gubernur jalur independen Kunwardana Abioto ini meresmikan warung independen di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Warung independen ini merupakan salah satu program unggulan Paslon 02 dalam Pilkada Jakarta. Ya, sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan ke Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain kemudian bersilaturahmi dengan sejumlah warga, kedatangan Pramono ini sekaligus untuk bernostalgia sebab ia pernah tinggal di Rusun Tanah Abang pada saat masih muda. Didampingi anak dari tokoh masyarakat Tanah Abang, almarhum Abraham Lunggana yang bernama Guru Tirta Lunggana, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 ini, Pramono Anung, belusukan ke Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam dialognya bersama warga, Pramono mengatakan tidak asing dengan suasana Rusun Tanah Abang sebab ia pernah tinggal di sana pada tahun 1988. Pemirsa, Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru untuk Pilkada Jakarta. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, ini mengungkapkan bahwa 1 bulan menjelang hari pemilihan, pasangan Ridwan Kamil Suswono, Ridho, unggul dengan elektabilitas mencapai 51,6%. Hasil tersebut melampaui 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta lainnya. Elektabilitas cagup tanpa pasangan Ridwan Kamil kembali unggul sebanyak 54,8%. Ini kemudian disusul oleh Pramono Anung sebesar 32,9% dan Dharma Pongrekun sebesar 4,1%. Sebaliknya untuk elektabilitas cawagup Jakarta diungguli oleh cawagup nomor urut 3 Rano Karno sebesar 49%, disusul dengan Suswono sebesar 33,7% dan Kunwardana sebesar 4,2%. Melihat elektabilitas ini, peluang Pilkada Jakarta 1 putaran terbuka lebar. Meski begitu, dinamika politik jelang pemungutan suara masih bisa terjadi. Ya, pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara ini menolak gugatan yang kemudian dilayangkan PDI Perjuangan terhadap keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, serta anggota DPRD dan anggota DPRK. Putusan ini keluar setelah tertunda selama 2 minggu. Putusan dibacakan dalam sidang elektronik. Hasil putusan Majelis Hakim dimuat di laman website resmi PT UN Jakarta Timur. Dalam putusan itu, Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak penggugat. Pemirsa, usai jeda kami akan membahas di mana seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas tergantung di rumahnya di Karawang, Jawa Barat pada Kamis pagi. Sementara anak bungsunya ditemukan selamat meski sudah terjerat tali di lehernya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini ada jasad pria Parubaya di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas membusuk di kamar kontrakan. Korban ditemukan dalam posisi terlentang, diduga tewas lebih dari 3 hari. Pemirsa, korban ditemukan dalam posisi terlentang di dalam kamar dengan tubuh membengkak disertai aroma yang menyengat. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Peristiwa penemuan jasad pria berawal saat tetangga korban hendak berangkat bekerja yang mencium aroma busuk menyengat.
Pemirsa, mayat wanita paruh baya ditemukan di dalam toren air rubah di Jalan Janur Hijau 1, kawasan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wanita ini pertama kali ditemukan oleh seorang sopir penghuni rumah yang datang ke rumah. Di mana sang sopir ini sempat datang untuk melakukan pengecekan setelah disuruh oleh majikannya yang tengah berada di luar negeri. Sementara itu pemirsa, warga sempat curiga sejak kemarin malam kondisi rumah dalam kondisi gelap gulita. Ya, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ini ada seorang anak di Kecamatan Batang Tuaka di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, tewas diterkam oleh buaya. Korban diterkam buaya saat sedang mandi di sungai bersama dengan ayahnya. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang mandi di sungai bersama sang ayah. Dan tiba-tiba buaya datang dan langsung menerkam korban, hingga korban ditarik ke dasar sungai. Ayah korban bersama dengan masyarakat sekitar kemudian melakukan proses pencarian terhadap korban hingga malam hari. Saat buaya ditemukan dan perutnya dibelah guna mengevakuasi jenazah, tidak ada tanda keberadaan bagian tubuh korban. Warga pun kembali melakukan penelusuran di sekitar lokasi. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi sudah mengapung. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya. Supriyani, guru SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini menjalani sidang perdana atas dakwaan penganiayaan terhadap seorang siswa putra anggota polisi. Ratusan personil keamanan ini kemudian disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan kemarin. Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menggelar sidang perdana kasus perkara dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan seorang guru SD, Supriyani, terhadap seorang siswi kelas 1 SD. Supriyani datang didampingi oleh kuasa hukum dan kerabatnya saat memasuki ruang sidang untuk menjalani persidangan pembukaan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Guru honorer SDN 4 Baito itu didakwa atas kasus penganiayaan terhadap anak muridnya yang terjadi pada April lalu di mana korban mengalami luka lebam pada bagian paha dalam. Atas dakwaan tersebut, Supriyani mengaku sedih karena dirinya tak pernah melakukan segala tindakan penganiayaan yang didakwakan kepadanya dan akan mengajukan eksepsi. Ada yang ingin Semuanya itu tidak benar, Pak. Saya tidak melakukan perbuatan itu. Di jam 10 itu ini di mana, Bu? Ada di kelas saya. Di kelas 1B, Bu, ya? Iya, kelas 1B kelas saya. Di kelas 1A siapa? Ibu Guru Lilis Herlina Dewi. Oke. Jadi semua yang dibacakan tadi itu bagaimana, Bu? Itu janggal? Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ibu sedih tidak, Bu, mendengar dakwaan yang tidak sesuai dengan... Sedih. Sebelumnya, Supriyani telah dilaporkan oleh salah satu orang tua murid atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baito 25 April lalu. Dirinya dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap seorang siswi kelas 1 SD yang merupakan anak polisi. Meskipun Supriyani telah membantah tuduhan tersebut, namun dirinya tetap ditahan di rumah tahanan sejak 16 Oktober lalu. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan guru dan elemen masyarakat ini mengawal persidangan perdana Ibu Supriyani yang digelar di Pengadilan Negeri Andolo di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Beramai-ramai, guru dan masyarakat ini memberikan dukungan moral kepada terdakwa yang dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap anak muridnya. Mereka ini rela berjalan kaki menuju kantor Pengadilan Negeri Andolo sebagai bentuk solidaritas sekaligus memberikan dukungan moral kepada Supriyani. Ribuan guru dan warga meminta Supriyani ini dibebaskan dari segala tuduhan dan bisa kembali mengajar seperti semula.
Kami hadirkan informasi dari Karawang, Jawa Barat, di mana seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas tergantung di rumahnya di Karawang, Jawa Barat pada Kamis pagi. Sementara anak bungsunya ditemukan selamat meski sudah terjerat tali di lehernya. Ibu rumah tangga berusia 29 tahun itu ditemukan tewas tergantung di pintu kamarnya. Sementara anaknya yang berusia 6 tahun juga tewas tergantung. Sedangkan anak bungsunya yang masih berusia 4 tahun selamat lantaran tali yang menjerat lehernya terputus. Menurut kakak korban, sebelum kejadian sempat mengetahui antara adiknya dengan suaminya yang bernama Aprial Ade Saputra sering terjadi cekcok. Cekcok ini terjadi lantaran suami korban diduga bermain dengan wanita lain di tempat suaminya bekerja. Sementara untuk motif dibalik tindakan bunuh diri ini masih menjadi misteri, di mana saat ini jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Karawang untuk diotopsi. Ya, dan untuk mengetahui keseharian dari korban ini, kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Ibu Yanti selaku tetangga dari korban. Selamat pagi, Bu Yanti. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bu Yanti, setelah peristiwa ini kami ingin selamat tahu pagi. begitu keseharian dari korban ini. Mungkin terakhir kali Bu Yanti ataupun keluarga ini bertemu, sebetulnya ada nggak sih ciri-ciri indikasi keanehan yang terlihat, Bu Yanti? Oh, kalau untuk keseharian biasa aja ya, nggak ada indikasi apa-apa yang saya lihat. Karena kesehariannya biasa, malah sempat antar sekolah juga anaknya. Ibu Yanti ini mengenal dekat dengan korban begitu, sering berbincang, sering ngobrol. Kalau untuk berbincang jarang sih, paling cuma sekedar say hello aja kalau dia lewat antar anaknya sekolah. Kalau untuk ngobrol tuh memang ya itu orangnya nggak pernah ngobrol bareng di lingkungan kita gitu. Bu Yanti, ini mungkin nggak sih ada warga sebelum kejadian sempat melihat terakhir kali dari korban dan juga anaknya ini? Iya, saya juga sempat ketemu dia pulang sekolah kalau nggak salah, naik motor lewat. Kebetulan kan rumah saya cuma kehalang 2 rumah ya, Mbak. Oke. Gimana Bu terakhir ketemu pada saat itu? Biasa aja sih, cuma senyum. Emang setiap ya ketemu itu cuma ya sekedar senyum aja, Mbak. Ibu Yanti jarang ngobrol juga, pernah jarang komunikasi. mengetahui tidak bagaimana hubungan suami istri ini? Mungkin ketika sering bertetangga pernah tidak mendengar mereka bertengkar atau ada masalah? Kalau untuk mendengar bertengkar juga saya nggak pernah ya, apalagi kalau masalahnya juga ya nggak tahu juga, Mbak. Nggak pernah kedengeran juga sih. Nggak pernah dengar. Jadi tidak pernah ada persoalan misalkan juga ekonomi, misalkan Bu, ada tidak dari tetangga-tetangga informasi misalkan? Oh, nggak ada sih. Sampai terakhir kemarin juga saya nggak dengar kalau masalah ekonomi. Sempat ada sih sedikit, tapi ya kurang tahu juga kalau untuk lebih jelasnya. Oke, baik. Bu Yanti, kalau sosok dari suami korban ini sosok yang seperti apa, Bu Yanti? Kalau dilihat dari kesehariannya sih orangnya agak diam, emang gimana ya, biasa aja, komunikasinya kurang gitu, Mbak. Jarang berkomunikasi, intinya itu aja sih. Apa emang udah seperti itu mungkin ya? Iya. Jarang komunikasi Apakah dengan Ibu tetangga Yanti atau dengan bapak-bapak di lingkungan si sang sekitarnya. Suami korban ini kerjanya apa, Bu? Kalau untuk kerjanya dia berjualan jamu. Berjualan jamu di Galumas. Kalau satu keluarga di dalam rumah tuh ada berapa orang, Bu Yanti?
ada 4 orang, anaknya 2. Oke. Dan ada nggak sih mungkin Ya, ibu, anaknya 2, yang besar itu 9 tahun. Oke, baik. Ada nggak sih Bu yang mungkin sebelum kejadian ini juga sempat mendatangi rumah dari korban ini begitu? Gimana Mbak? Bisa diulangi? Ibu sempat bertamu nggak Bu? Enggak, saya enggak pernah ke rumahnya. Baik, terima kasih Ibu Yanti sudah memberikan informasinya kepada kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas lagi ya Bu ya, terima kasih. Pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan, ditangkap tim Kejaksaan Agung dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda. Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan terdakwa kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tanur ditangkap tim Kejaksaan Agung dalam operasi tangkap tangan OTT. Mereka yakni Erintuah Damanik Mangapul dan Heru Hanindyo. 3 hakim ditangkap Kejaksaan Agung lantaran diduga menerima suap dan gratifikasi. Para hakim tersebut terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan sang kekasih Dini Sera Afrianti. Dalam penangkapan ini, Kejaksaan Agung juga menangkap pengacara Ronald Tanur karena terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas Ronald Tanur. Selain mengamankan hakim, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah dari 4 kediaman para tersangka. Sementara itu, Mahkamah Agung menghormati proses hukum terhadap 3 hakim PN Surabaya terkait kasus suap atau gratifikasi dalam perkara Ronald Tanur yang tengah dilakukan Kejagung. Mahkamah Agung juga memberhentikan sementara 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur pada Juli lalu. Seperti diketahui, vonis bebas Ronald Tanur yang digelar di PN Surabaya di bulan Juli lalu menuai reaksi publik karena dianggap tidak memperhatikan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan di persidangan. Hakim menilai Ronald tak terbukti membunuh atau menganiaya kekasihnya, wanita asal Sukabumi, Jawa Barat, Dini Sera Afrianti, hingga tewas. Padahal jaksa sebelumnya menuntut Ronald hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai 263,6 juta rupiah. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Mahkamah Agung ini menganulir putusan bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan Dini Sera, di mana putusan kasasi MA ini juga menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan Dini Sera Afrianti. Vonis bebas Ronald Tanur dibatalkan MA melalui putusan kasasi tanggal 22 Oktober 2024, 1 hari sebelum 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini ditangkap Kejaksaan Agung. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan dalam putusan kasasinya, MA menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Sementara itu, Mahkamah Agung memberhentikan sementara 3 hakim PN Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur.
Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk berdialog di pagi hari ini mengenai apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur ini ditemukan adanya suap. Kita hadirkan, sudah ada di studio bersama kami Bang Habibur Rahman yang merupakan Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Kemudian sudah ada melalui daring Mukti Fajar Nur Dewata, juru bicara Komisi Yudisial. Selamat pagi Mas Mukti. Pagi Mas Mukti. Oke, Mas Mukti, baik, audionya kita masih sambil menunggu audio ya. Kita ke Bang Habib. Pagi ya. Bang Habib ini baik. Selamat pagi. Bang Habib, sebenarnya penemuan dari Komisi 3 DPR kan sebelumnya ya juga sudah ditemukan ada beberapa kejanggalan. Tapi paling tidak yang paling krusial yang ditemukan bahwa memang sudah ada indikasi kesalahan yang dilakukan oleh hakim. Ini apa saja yang ditemukan? Ya, kami menggelar rapat dengar pendapat umum dengan keluarga almarhumah Dini Sera setelah tiga hakim tersebut memutus bebas terdakwa. Nah, dari situ kami memanggil Komisi Yudisial juga, mengundang Komisi Yudisial. Ternyata ada beberapa temuan yang sangat-sangat menarik. Yang pertama, adanya perbedaan antara vonis yang dibacakan dengan yang tertulis berkasnya, ya kan? Lalu adanya apa saja yang perbedaannya macam-macam dan signifikan ya. Yang kedua soal pengabaian alat bukti CCTV. Padahal kan CCTV itu penting sekali untuk melihat bagaimana korban almarhumah ini dilindas. Ini saya sampai merinding kalau melihat ini ya. Sudah karena jelas begitu buktinya. Jadi oleh keluarga Dini Sera itu ditunjukkan dengan jelas bukti ya, bekas lindasan mobil di paha almarhumah di AA ya. Itu. Lalu ada beberapa hal lagi yang memang sangat membuat kami curiga, ini pasti ada sesuatu sehingga hakim bisa memutus bebas terdakwa. Lalu kami rekomendasikan 3 hal. KY pertama memecat 3 hakim ini, ya kan? Kemudian kami minta jaksa untuk mengajukan kasasi, ya. Dan sekaligus nih jaksa ini sekaligus melihat jaksa dan aparat penegak hukum lainnya, kepolisian dan KPK melihat kemungkinan adanya suap. Saya ngomong di media waktu itu, tolong dicek rekaman telepon, CCTV di ruangan hakim dan lain sebagainya. Yang ketiga, kami minta kepada imigrasi untuk mencekal si terdakwa ini, Ronald Tanur. Ya, tiga-tiganya alhamdulillah dilaksanakan dan terbukti. Ya, kemarin yang kami bilang jaksa atau aparat penegak hukum untuk menyelidiki apakah ada sesuatu yang mencurigakan di balik aktivitas 3 hakim ini, ternyata oleh jaksa langsung dilaksanakan, diikuti semua. Dan ternyata terbukti begitu. Dengan peralatan yang cukup canggih, alhamdulillah. Ya, kemarin 2 hari yang lalu malam-malam Pak Jaksa Agung telepon saya, Pak Habib izin melaporkan yang di Surabaya sudah kami tangkap. Waduh. Jadi benar-benar ini aparat penegak hukum kita ini semuanya kerja maksimal. Kejaksaan kerja maksimal, imigrasi kerja maksimal, KY kerja maksimal. KY jangan lupa ya, KY ini merekomendasikan pemecatan 3 hakim ini. Ya. Jadi pemberhentian benar-benar diberhentikan ya, karena melakukan pelanggaran berat. Nah, jadi sanksi berat. Nah, kemudian imigrasi melakukan cekal. Jadi semua ya aparat terkait maksimal melakukan tugasnya dan hasilnya luar biasa bagus. Kemarin bukan hanya putusan kasasi menganulir putusan vonis bebas, walaupun cuma 5 tahun. Ekspektasi kita kan 12 tahun kan. Kemudian juga kejaksaan bisa menangkap 3 hakim berikut 1 pengacara tersebut dengan alat bukti yang amat sangat meyakinkan. Ini nggak gampang kerjanya ya. Bisa ketemu buktinya di rumah masing-masing ya. Ini benar-benar prestasi yang bukan sekedar kuantitatif, tapi kualitatif. Dengan satu prestasi ini, para penegak hukum itu sudah memberikan keadilan kepada masyarakat. Nah, ini rasanya sangat kualitatif. Nah, ini kita perlu apresiasi. Oke, Bang Habib, tapi saya mau mendalami soal perbedaan putusan. Itu poin-poinnya apa aja sih Bang yang berbeda begitu dengan apa yang kemudian dibacakan? Macam-macam ya, nanti mungkin teman dari KY bisa jelaskan ya. Tapi yang jelas ada beberapa pertimbangan ya yang tidak ada ketika berbentuk tulisan. Apa disampaikan dengan
yang berbentuk tulisan. Jadi kan hakim itu kan seharusnya membaca sesuai dengan apa yang ada di atas kertas itu. Ternyata begitu dicek, ditanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan. Baik, kita dalami ke Prof. Mukti ya. Prof. Mukti, apa saja temuan dari KAI yang menandakan bahwa memang ini terjadi kejanggalan yang sangat-sangat besar begitu? Ada perbedaan pembacaan putusan begitu? Iya. Ya, selamat pagi Mbak Vena, Mbak Sera, Bang Habib, pagi, Pak. juga Pak Mesa. Jadi memang pada saat ini kasus ini kan bagi KAI jadi serial ya. Jadi serial pertama itu pada saat putusan bebas itu. Di putusan bebas itu kemudian kita lakukan pemantauan, kemudian kita lakukan sampai pada pemanggilan saksi pemeriksaan dan setelah sampai juga pemeriksaan terhadap hakimnya. Dan memang ditemukan tadi sudah disampaikan pada Bang Habib tadi mengenai perbedaan antara apa yang disampaikan atau dibacakan oleh hakim dengan apa yang tertulis. Ini memang pada awalnya kita sudah agak curiga. Kenapa? Karena ketika dibacakan minutasinya ini tidak langsung keluar. Biasanya kalau dibacakan tuh sehari itu sudah putusan tertulisnya keluar. Ini sampai mundur 6 hari. Dan kemudian kita cek ulang dan benar memang ada perbedaan. Yang mendasar yang cukup pokok itu adalah mengenai beberapa argumentasi mengenai alat bukti tadi yang tidak ada kemudian dimasukkan dalam pertimbangan. Kemudian satu lagi mengenai rekaman, kemudian hasil visum dan sebagainya. Ini hal-hal yang kemudian menjadi catatan Komisi Yudisial. Ini masuk kategori pelanggaran berat, sehingga kami langsung merekomendasikan untuk pemberhentian melalui permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan sidang MKH, yaitu Majelis Kehormatan Hakim, di mana sidang ini adalah sidang yang memberikan putusan pemberhentian baik dengan hak pensiun maupun tidak dengan hak pensiun. Demikian. Oke, jadi mau konfirmasi statusnya ketiga hakim ini sudah diberhentikan atau memang masih dalam proses begitu? Kalau mekanismenya kan kita mengajukan MKH. Majelis Kehormatan Hakim itu adalah forum persidangan terhadap hakim yang direkomendasikan untuk diberhentikan. Itu diselenggarakan oleh majelis yang terdiri dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Jadi usulan MKH ini bisa datang dari Komisi Yudisial, bisa datang dari Mahkamah Agung. Nah, kebetulan kasus Tanur ini yang mengajukan adalah Komisi Yudisial. Dan memang waktu itu kita menunggu jadwal. Dan kalau tidak salah ada komentar dari Mahkamah Agung bahwa sebaiknya kita tunggu selesai putusan kasasi. Oke, kita tunggu. Memang jadwalnya MKH tahun-tahun ini agak padat. Tapi untuk catatan ya, jadi MKH ini cukup lumayan yang diajukan. Jadi kita mesti antri jadwal tadi. Dan begitu ada peristiwa ini menjadi serial yang kedua. Artinya Komisi Yudisial kemudian meyakini bahwa ada sesuatu kejanggalan yang menurut saya itu terlalu terlalu nekat ya, terlalu berani, terlalu vulgar, bahwa seorang terbunuh lalu pembunuhnya dinyatakan bebas sama sekali dengan tuntutan yang 12 tahun penjara dari kejaksaan itu. Terima kasih. Baik, Prof. Mukti, kita nanti usai jeda kita juga akan mendalami ya bagaimana dengan proses pengawasan yang seharusnya dilakukan ya agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi oleh siapapun juga gitu, bukan harus viral dulu, menjadi besar dulu baru akhirnya diselidiki. Kita kembali usai jeda, kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog pemirsa, saya ingin ke Prof. Mukti. Prof. Mukti, ini begini, ketika terjadinya kasus seperti ini kan sudah viral, sudah besar, artinya baru dilakukan penelusuran. Tapi paling tidak untuk mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi lagi, bagaimana seharusnya pengawasan dilakukan hingga prosesnya ketika hakim itu membacakan sesuai dengan apa yang seharusnya dibacakan?
Jadi begini, di Komisi Yudisial ada 2 mekanisme ya mengenai pengawasan hakim. Pengawasan hakim itu salah satu tupoksi daripada Komisi Yudisial. Itu berdasarkan laporan masyarakat yang kita sebut dengan PLM, yaitu laporan masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat melaporkan kepada Komisi Yudisial, maka harus kita layani laporan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur, misalnya pemantauan, investigasi dan sebagainya. Yang kedua adalah inisiatif dari Komisi Yudisial. Jadi kita punya hak inisiatif untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, pengawasan langsung tanpa adanya laporan. Nah, ini biasanya yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah menjadi perhatian publik. Kemudian hal-hal yang cukup menjadi kasus-kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat, ini yang kemudian kita lakukan hak inisiatif. Nah, itu 2 mekanisme yang kita lakukan. Untuk Kata Nur ini memang di awalnya adalah dengan melakukan hak inisiatif, yaitu melakukan pemantauan lebih awal. Lalu kemudian susul dengan adanya laporan dari pihak keluarga, yang waktu itu didampingi oleh Mbak Rike Diapitaloka dari DPR, yang mana kemudian menambahkan beberapa saksi dan alat bukti yang kemudian bisa lebih memudahkan Komisi Yudisial melakukan penanganan kasus tersebut. Itu untuk Ronald Tanur. Bahwa pencegahan kita sudah lakukan berbagai macam ya. Yang pertama, kita adakan namanya ada tupoksi lain selain ini. Jadi begini, konstitusi itu memberikan kewenangan pada Komisi Yudisial, yaitu salah satunya adalah menjaga martabat keluhuran perilaku hakim. Nah, menjaga martabat ini kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah melakukan pengawasan jika dianggap ada hakim-hakim yang melakukan tindakan menyimpang. Kemudian melakukan advokasi, melakukan perlindungan ya kepada hakim-hakim yang ketika menjalankan tugasnya sudah benar, tetapi mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman, mendapatkan intervensi dan sebagainya. Ini kita lakukan supaya hakim tetap independen. Yang ketiga yaitu melakukan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas hakim, yaitu dalam bentuk berbagai pelatihan untuk update pada para hakim tadi. Juga memberikan selalu mengingatkan bahwa hakim ini mempunyai standar etis dalam menjalankan tugasnya yang namanya KPPH, Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Ini secara rutin ya, kita berikan setiap tahun kepada bergilir ya, kepada 700 hakim setiap tahun. Itu. Jadi ada program itu. Oke, Prof. Mukti, itu yang dilakukan oleh KY. Tapi sebetulnya dari KY sendiri, bagaimana kemudian bisa mengetahui ada celah bagi para hakim untuk kemudian bertemu dengan kliennya yang seharusnya tidak ditemukan begitu? Karena kan indikasi ini yang sangat dikhawatirkan ke depannya, Prof. Mukti. Ya, ada berbagai metode, ya, berbagai metode. Pertama mungkin dari kejanggalan putusan. Memang KY tidak berwenang untuk menguji putusan, tetapi putusan itu bisa kita jadikan pintu masuk. Jadi kalau kita pelajari putusan itu, maka akan nampak apakah putusan ini wajar atau tidak. Maka jika diidentifikasikan, oh ini kok kayaknya tidak wajar, maka kita akan telusuri ke belakang. Apa yang mendorong atau apa yang mengaruhi hakim sehingga membuat putusannya ini menjadi tidak wajar atau tidak adil dan sebagainya. Jadi kita tidak mempersoalkan putusannya, tetapi menjadi pintu masuk. Nah, dari situ kita bisa menemukan tadi beberapa hal, misalnya kenapa nggak ada. Ya, oke. Ya, baik. Prof. Mukti tadi sudah
jelaskan juga ya bagaimana sebenarnya pintu masuk juga salah satunya dari screening awal dari Komisi 3. Nah, artinya Bang Habib, supaya tidak lagi praktik-praktik hal-hal seperti ini terjadi di praktik hukum kita gitu ya, putusan hakim itu harus benar-benar clear, bukan ada karena ada suap dan lain sebagainya. Pengawasan akan seperti apa? Jadi gini, teman-teman, kita juga nggak boleh melihat sesuatu yang disebut no viral, no justice sebagai sesuatu yang negatif. Itu bentuk partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan. Besar sekali. Namanya sistem itu kan nggak sempurna, karena itu kita membutuhkan partisipasi masyarakat. Tidak akan ada sesuatu hal yang bisa berjalan baik dalam konteks pengelolaan negara tanpa adanya partisipasi masyarakat. Dan ini kita maksimalkan dengan teknologi, ya kan, dengan gadget dan lain sebagainya kan ya. Nah, terkait pengawasan, berbagai metode berlapis sudah dibuat oleh Komisi Yudisial, ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, kami sendiri selaku pengawas. Tentu nggak akan selesai juga, nggak akan sempurna juga. Nah, ada hal yang besar yang sebetulnya mendasar terkait dengan kesejahteraan hakim. Yang kemarin kan kami didatangi oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Mengeluhkan soal kesejahteraan hakim yang benar-benar memprihatinkan, sehingga ada celah begitu ya untuk melakukan oknum yang seperti 3 hakim ini gitu kan ya. Anda bayangkan ya, kami juga sering tiap kunjungan kerja ke daerah ya, kami menerima keluhan yang sama. Ada istilah itu namanya AKBP, anak kos belakang pengadilan. Bayangkan seorang hakim. Ya kan ya, tinggal di kos-kosan yang kecil, ya kan, ukuran mungkin 3 x 3 meter, ya, di belakang pengadilan itu banyak sekali. Tapi cukup. Kenapa? Karena tunjangannya nggak cukup untuk menyewa rumah yang layak, gitu kan ya. Nah, karena itu kemarin waktu RDPU, berapa hari sebelum pelantikan Presiden Prabowo, ya kan, beliau datang langsung dijamin oleh Pak Prabowo akan tingkatkan tunjangan, dan alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah meningkat mungkin 60-70% dari dari yang diminta oleh teman-teman. Ya, langkah ini diharapkan bisa menghilangkan praktik korupsi dianggap sudah sangat signifikan, karena kita juga lihat ruang fiskalnya. Ke depan kita terus akan kejar supaya memang tidak terlalu jauh lah gap yang dibutuhkan dengan yang mereka dapat. Supaya tidak ada ruang untuk korupsi juga ya. Tapi itu benar ya, melihat putusan oleh KY ini kan ya, kan banyak putusan yang janggal. Iya. Harus bisa berangkat dari situ juga. Ini kan metode yang sebetulnya dianggap, wah ini kok KY mengintervensi putusan. Enggak, menurut saya. Justru dari putusan yang janggal, KY bisa melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Termasuk dalam kasus ini dengan kejaksaan. Ya, ini benar-benar contoh kasus bagaimana beberapa institusi penegak hukum bisa bekerja sama dengan baik, ya kan, mengungkap kejahatan di dunia peradilan. Iya, artinya kita sama-sama berharap ini tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini ya. Terima kasih Bang Habib, terima kasih juga Prof. Mukti sudah bergabung bersama kami. Kita nanti juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya. Dialog utama kita nanti kita akan hadirkan pemirsa, di mana para jajaran menteri dan juga wakil menteri di Kabinet Merah Putih mengikuti acara pembekalan. Pagi ini dimulai ada agenda baris berbaris, kami hadirkan selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Saja. Jajaran menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih mengikuti acara pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka berangkat bersama-sama ke Magelang, Jawa Tengah, menumpang pesawat C-130J Super Hercules A1340 milik TNI Angkatan Udara dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis siang. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasannya menggembleng anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah saat sidang paripurna Kabinet Perdana. Prabowo berharap usai pembekalan kerjasama antar anggota kabinet akan semakin kuat. Acara kegiatan di Akademi Militer ini memang terbilang baru dalam tradisi pemerintahan. Karena itu tak heran jika acara ini disambut dengan antusias oleh jajaran menteri dan wakil menteri. Prabowo juga menyampaikan kepada menteri-menterinya dalam sidang Kabinet Perdana, Prabowo tak segan mencopot pejabat yang dianggap menghambat kinerja serta tidak adanya pejabat yang kebal akan hukum.
Lalu akankah upaya penggemblengan terhadap para menteri dan wakil menteri di Akademi Militer selama 3 hari ini akan memperkuat visi misi dan penyatuan frekuensi bagi kinerja pemerintahan Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan ke saudara kita nanti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Ya, bisakah pembekalan di Akademi Militer Magelang ini menyatukan frekuensi visi misi dari Presiden Prabowo Subianto, apalagi juga kemarin sudah berseragam begitu. Dan hari ini ada agenda baris berbaris juga. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TCI Jakarta. Kita mau sapa dulu, ada Prof. Siti Zuhro, analis politik senior BRIN. Selamat pagi, Prof. Wiwi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah Prof. Wiwi ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Agus. Oke, yang terakhir nih, mungkin pertanyaan pertama saya bisa langsung nih ke Mas Hafizul Mizan, tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Hafiz. Oke, Mas Hafizul kemarin sudah berseragam begitu. Sekarang juga katanya mau ada seragam loreng-loreng ya begitu khas TNI yang kemudian akan digunakan oleh anggota Menteri Kabinet Prabowo Subianto begitu. Dan ada baris berbaris juga. Apakah dengan agenda-agenda seperti itu di pembekalan ini bisa kemudian menyatukan frekuensi dan juga visi misi seperti yang diinginkan Prabowo Subianto? Ya, memang kalau tujuannya ke Magelang kan untuk menyatukan visi ya. Tadi juga TV One cukup baik menyebutkan untuk menyatukan frekuensi. Jadi simpelnya kalau kita bicara tentang baris berbaris itu kan sebenarnya memang harus satu frekuensi kan. Gerakannya harus sama, kerapiannya harus sama. Ini simbol makna sebenarnya. Ketika kabinet ini berjalan dalam satu visi, mereka harus bergerak secara bersama, tidak lagi sendiri-sendiri. Jadi jangan melihat ini dari sisi, wah ini pelatihan militer, bukan. Pak Prabowo hari ini juga menyampaikan hal yang sama di sana. Bahwa ini bukan tentang pelatihan militer, tapi lebih kepada menyatukan frekuensi. Tapi Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa di Akmil ini di Magelang itu kan salah satu di mana kota perlawanan pada saat masa penjajahan ya, dan membangun bagaimana aksi heroik dan juga keberanian. Artinya ada dong satu kesatuan seperti itu juga berkaitan dengan militernya. Iya, jadi bukan tentang militernya, tapi tentang heroismenya. Tentang heroisme, bagaimana menteri-menteri ini kan nanti kalau di perusahaan ini levelnya C-level, direktur, pemimpin-pemimpin paling tinggi di Republik ini nanti kan menteri-menteri ini di bawah Presiden Prabowo. Nah, ketika masuk ke dalam Akmil, ketika diberangkatkan di sana, Pak Prabowo mungkin ingin memberikan suatu rasa patriotisme, heroisme, dan bahwa
amanah yang dia pegang hari ini itu nggak main-main lagi. Tapi memang menyatukannya harus dengan baris berbaris begitu, Mas? Nah, itu mungkin lebih kepada kurikulum masing-masing. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tapi hari ini presidennya Pak Prabowo, beliau menginginkan cara seperti ini, dan bagi saya ini sangat menarik. Masyarakat juga sejauh ini sangat perspektif masyarakat itu sangat bagus, sentimen masyarakat bagus terhadap apa yang dilakukan Pak Prabowo. Ini tradisi baru loh. Oke. Kita biasanya di perusahaan itu rekrut orang tuh pasti ada inisiasi dulu. Tahu dulu apa visi misi perusahaan, pemilik perusahaan itu seperti apa, nilai-nilai kita seperti apa. Dari dulu kita meng-hire dalam tanda kutip menteri, menunjuk menteri, kita tidak melakukan apa-apa untuk melakukan pengenalan terhadap visi misi, langsung jalan aja. Dan kita berharap langsung bisa jalan langsung gitu loh, tanpa melakukan pengenalan. Nah, Pak Prabowo hari ini memulai tradisi bagus menurut saya, membawa suatu semangat profesional ke dalam kabinet, ke dalam pemerintahan, sehingga ini mungkin bisa jadi presiden dan benchmarking ke depan tentang pemerintahan harus bisa profesional dan harus disiapkan ke depannya. Visi misi presiden harus satu frekuensi dengan pembantu-pembantunya. Baik, kalau dari kacamata Prof. Wiwi sendiri melihatnya seperti apa, dan juga Pak Agus, tapi nanti ya kita ulas lagi usai jeda. Pemirsa, kami segera kembali. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber kita, kita update dulu kondisi terbaru langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, sudah ada rekan kami Danita Riyandini di sana. Danita, sudah ada agenda apa yang kemudian dimulai di Akmil? Pada saat ini, Vena, Sira, dan juga pemirsa, dimulai agenda pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih, karena berdasarkan agenda yang kami terima pada pukul 8, Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan pengarahan kepada jajaran Kabinet setelah sebelumnya para menteri, wakil menteri, dan juga seluruh jajaran Kabinet Merah Putih ini melaksanakan gerak badan senam bersama dan juga latihan PBB di dalam kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Dan tadi juga sudah ataupun kemudian berlangsung sarapan bersama dan dilanjutkan dengan agenda pertama pembekalan, yaitu dengan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan agenda atau kegiatan pembekalan ini difokuskan di kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, dan di dalam kompleks tersebut ada 120 TD yang memang sudah dipersiapkan untuk mengikuti seluruh agenda yang sudah dipersiapkan selama beberapa hari ke depan, besok dan berakhir pada Minggu 27 Oktober. Kemudian esok hari ataupun siang hari nanti juga akan dilanjutkan dengan pembekalan materi pertama hingga sore hari nanti, dan berlanjut hingga besok pembekalan materi yang akan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menterinya. Pembekalan materi, pemirsa, tidak hanya di dalam ruangan, namun informasi yang kami dapatkan juga pembekalan materi di lapangan, karena beberapa menteri sebelumnya juga sudah menyampaikan sudah mempersiapkan dan dibagikan seragam lapangan. Saya kembalikan ke Vena dan juga Sira. Baik, terima kasih Danita Riyadini. Tentu kita nanti juga akan kembali memantau bagaimana jalannya pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Kita lanjutkan ke Prof. Wiwi. Prof. Wiwi melihatnya pembekalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini terhadap para menteri dan wakil menteri ini seperti apa? Karena ini masuk ke Magelang ya, kita membaca tadi itu Akademi Militer. Jadi sebenarnya Pak Prabowo punya obsesi besar, punya misi besar, ingin menjadi pemimpin yang betul-betul memberikan semacam warna gitu ya, warna, dan membawa Indonesia itu bangkit, terbang. Karena backgroundnya dia juga. Iya, itu obsesi lamanya beliau kan gitu. Maka yang antara obsesi beliau tadi itu dengan konteks gitu ya. Kalau memahami filosofinya oke lah Pak Prabowo sebagai tentara, sebagai pernah prajurit sampai sudah jenderal gitu. Dan teksnya dia pahami gitu ya. Lah konteks saat ini kita tahu dunia negara Indonesia ini kan berubah. Lah bagaimana merespon semua perubahan itu dengan sangat seksama, dengan sangat proper. Maka memang kalau saya menerjemahkan ada kesadaran dari Pak Prabowo, pemahaman yang dalam bahwa kita Indonesia ini sedang tidak sangat baik-baik saja. Maka memimpin negara dalam keadaan seperti ini, pekerjaan rumahnya itu besar. Lah, oleh karena itu banyak sekali PR-nya gitu ya.
saya mengatakan Pak Prabowo ini sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan gitu ya, sekaligus dua hal tadi itu, maka Indonesia saat ini butuh satu Indonesia yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Untuk menjaga itu, beliau harus menjadi pemersatu negara bangsa. Jadi kalau Prof Wiwi melihatnya pembekalan seperti ini memang sudah benar gitu ya, harus dilakukan seperti ini. Saya gitu ya? senang untuk mengingatkan bahwa para menteri, wakil menteri, semua yang akan duduk menjadi pejabat yang saat ini sudah dilantik itu betul-betul memiliki empati yang tinggi, gitu ya, memiliki pemahaman yang tinggi tentang negara bangsa ini. Lah, oleh karena itu sampai dibawa ke barak sana gitu ya, untuk sampai ya mudah-mudahan ada yang belum pernah pakai pakaian loreng-loreng seperti ini, begitu pakai loreng-loreng menjadi dirinya berasosiasi, oh gini ya kalau jadi jenderal atau jadi tentara dan sebagainya, maka mungkin sampai pakaian pun gitu disuruh mencoba kan gitu. Ini loh berpakaian, ini loh harus disiplin, baris berbaris, ini loh harus menjaga etika, harus menjaga kekompakan dan sebagainya. Lah dalam tempo 3 hari ya, tidak terlalu lama ya, mulai kemarin sampai Minggu, itu kan cepat gitu. Sementara Pak Prabowo di training sejak katakan mulai kecil, mulai SMA seperti itu. Lah pasti beda. Tapi paling kurang diberikan bekal tadi itu sebagai modal untuk memimpin nanti Indonesia 5 tahun ke depan. Lah dalam konteks itu pula yang menurut saya bagaimana Pak Prabowo tetap pada asta cita pertamanya, memperkuat gitu ya, ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Lah demokrasi loh, bagaimana agar bisa tidak diterjemahkan salah ketika mewajibkan gitu, memberikan seragam lah, bukan mewajibkan, seragam kepada semua pejabat yang dilantik itu, seolah-olah ini mau dibawa kemana ini Indonesia, militeristik gitu. Memang penting untuk pakai loreng-loreng. Lah itu harus dijelaskan juga supaya dapat ya. Ini eranya sudah terbuka, era digital. Jadi Pak Prabowo harus melakukan komunikasi itu supaya tidak disalahpahami, baik itu melalui juru bicaranya dan sebagainya, supaya tidak ada kewaswasan kita. Wah ini kita sudah tidak demokrasi lagi, ini sudah harus ada gitu. Penjelasan ya mengenai itu ya. Itu dari Prof Wiwi. Sekarang saya mau ke Pak Agus. Pak Agus, ini menurut Anda langkah yang tepat, efektif nggak sih untuk kemudian memberikan pembekalan untuk memersatukan begitu anggota-anggota di bawah dari Presiden Prabowo? Iya, kalau di perusahaan kan outbound ini ya. Untuk memersatukan memang ini corporate maunya begini, CEO-nya begini. Iya, kami berharap itu akan jadi seperti itu. Cuman memang masalah tadi Prof Wiwi sudah menjelaskan dengan panjang lebar soal seragam, soal apa. Itu memang harusnya media nanti menyampaikan yang lucu-lucu. Ya, jangan yang baris berbarisnya tegap gitu. Karena masyarakat kemarin agak terobati dengan lerganya Menteri Bahlil di pakai seragam itu berdiri, ya kan? Jadi itu lucu. Jadi tadi makanya Anda bilang bahwa bahwa ini cair, masyarakat mendukung. Karena tidak seseram itu. Tidak seseram itu, karena tadi sudah panjang, saya nggak ulangi lagi, bahwa itu sudah model untuk sebuah korporasi, sebuah negara itu untuk persatuan itu ya harus begitu. Karena jangan lupa, ini KBT-nya besar sekali. Saya dari sisi kebijakan was-was sebetulnya. Yang dulu saja tumpang tindih, yang ini seperti apa. Nah, mudah-mudahan mereka belajar nih, yang menteri-menteri, sebagian kan menteri yang dulu ada nih. Dia bisa belajar bahwa gimana caranya supaya tidak tumpang tindih. Artinya apa? Kementerian yang melakukan harmonisasi itu harus bekerja dengan sangat teliti. Karena kalau tidak nanti kebijakannya bisa melenceng kemana-mana. Karena kan ada yang mirip-mirip itu pegangannya. Nah ini yang saya khawatirkan supaya hati-hati Pak Prabowo dalam urusan nomenklatur. Supaya nanti ketika dia menerbitkan sebuah kebijakan tidak tumpang tindih. Itu penting sekali tuh. Itu sangat penting. Nah dan mulai sekarang perlu diawasi oleh Presiden, ini 100 hari katanya ya. Itu bahwa yang melenceng-melenceng sudah berhentikan saja. Ya ganti saja, kan masih banyak 280 juta orang. Pasti ada lah. Apalagi Pak Presiden juga sempat bilang gitu ya, waktunya 6 bulan untuk dievaluasi ya sudah, ini mungkin oke lah kasih kayak orang mau mecat peringatan 1, 2, 3, silakan. Tetapi itu harus sudah ada contreng merah bahwa ini hati-hati dengan yang bersangkutan. Kan sudah mulai muncul banyak nih. Saya khawatir mudah-mudahan keluar dari Magelang bisa lebih sadar gitu bahwa dia salah.
di pundak mereka juga sudah ada tanggung jawab besar ya untuk karena negara. Kebanyakan mereka bukan birokrasi, sehingga birokrat itu punya tata kelola tata cara sendiri yang tidak dipahami oleh swasta misalnya. Nah ini yang harus hati-hati Pak Prabowo sebagai komandan dari kapal besar ini untuk bisa mulai memberikan, kan kita tahu Prabowo ketegasannya, kita tunggu. Ya, baik. Saja. Kita sama-sama tunggu. Kita udah mau nanya ke Mas Hafiz nih. Mas Hafiz juga udah pengen berbicara, tapi ditahan dulu ya Mas ya. Jawabannya nanti dijelaskan, usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan ya, tadi iklan juga lumayan pembicaranya serius banget ya, seru-seru ya. Kita lanjutkan ketika on air. Mas Hafiz, ini bagaimana kalau misal dari Pak Agus tadi mengatakan bahwa jangan sampai nih terjadi tumpang tindih nih. Bagaimana para menteri itu mengetahui bahwa apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan tupoksi dan jabatan masing-masing begitu? Iya, banyak yang bilang ini kabinet gemuk Pak ya. Cuman kalau kita ngomongnya bukan gemuk. Ini kayak kita bikin rumah yang namanya Indonesia Emas ini. Kita mau bikin rumah, kita pakai tukang-tukang. Tukang-tukang ini menteri-menteri ini. Dulu tukang ini gemuk-gemuk Pak. Dulu dari ngecor, pasang bata, plester, ngaci sampai ngecat 1 orang. Sekarang Pak Prabowo ubah. Bahwa tukang plesternya beda, tukang pasang batanya beda, tukang catnya beda, sehingga pekerjaan itu bisa fokus. Artinya dinding ini setelah diplester, udah bisa langsung dikerjakan oleh orang lain, nggak tunggu-tungguan. Nah ini modelnya itu sebenarnya kabinet terfokus. Jadi pekerjaan itu benar-benar dihandle satu orang. Jadi tidak lagi, justru yang gemuk adalah ketika satu orang, satu menteri mengerjakan dasar menengah, mengerjakan juga yang pendidikan tinggi, mengerjakan juga yang kebudayaan, sehingga pasti ada sesuatu yang dia lupakan. Sesuatu yang menjadi anak tiri dari 3 tugas yang diberikan ke dia. Jadi kita lebih setuju menyebut ini dengan kabinet terfokus. Jadi satu menteri, 1 orang itu 1 kerja. Cuman memang personelnya tambah banyak. Jadi kayak kita bangun rumah tadi itu tukangnya jadi lebih banyak. Apakah ada masalah di anggaran? Menurut saya enggak. Mungkin Pak Agus yang lebih tahu. Tapi APBN udah dikunci nih. Sekarang tinggal bagaimana tumpang tindih itu nanti kita harus bahas di SOTK, Sistem Organisasi dan Tata Kelola. Ini yang Pak Prabowo udah perintahkan untuk segera dibuat, dan super tim itu harus jadi di tanggal 31 Desember. Satu hal lagi terobosan Pak Prabowo terkait itu tadi Pak. Kementerian PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu ditarik ke atas. Tidak lagi di bawah Kemenko Pak. Sekarang itu langsung di bawah Presiden. Jadi urusan reformasi birokrasi tidak diserahkan ke kementerian koordinator, tapi langsung di bawah Presiden. Ada 4 sekarang kementerian, dulunya hanya 2 kalau saya tidak salah Pak ya, tolong dikoreksi. Sekarang tuh naik ke atas Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB, melengkapi Sekretariat Negara dan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi dari perencanaan, penganggaran, reformasi birokrasi, dan bendaharaan negara, hari ini berada di bawah Presiden langsung. Tidak lagi menggunakan koordinasi. Dari sisi Kementerian Koordinator, sistem ini jadi lebih ramping loh. Kecuali Kementerian Perekonomian mungkin nambah ya, karena sebagian Kemenko Marves masuk ke dia, tapi masing-masing dari 7 Kementerian Koordinator jadi lebih fokus begitu hanya mengurusi bagian yang memang bidangnya, nggak banyak lompat. Nah ini menurut kita justru adalah kabinet yang lebih terfokus dan secara pekerjaannya lebih ramping. Jadi kita tidak bisa mengukur hanya berapa jumlah nominal menteri, 100. 105 menteri 45 kan. Wakil menterinya ada banyak. Tapi secara pekerjaan ini jauh lebih ramping. Ini jauh mengurangi beban menteri. Artinya ketika menteri ini udah dikasih beban, udah kamu tukang plester aja, kamu tukang cat aja, masih aja gak bisa kerja, itu lebih gampang dievaluasi. Sementara kalau kemarin, kalau dia ngecatnya bagus, plasternya kurang, oh ya udah ngecatnya bagus. Ya udah kedepannya di tukang cat aja. Kira-kira filosofinya seperti itu, Prof. Itu didasarkan atas asumsi atau kajian serius empirik yang menunjukkan bahwa kalau kaya struktur itu langsung dampaknya ke kaya fungsi. Apakah seperti itu? Karena empirik yang lalu menunjukkan kalau kaya struktur, miskin fungsi dia. Karena koordinasi, dan Indonesia itu punya kelemahan yang luar biasa dalam hal koordinasi, komunikasi antar. Lah ini sudah diperidil-peridil seperti ini harus super betul bagaimana mengkoordinasikan antar kelembagaan dan kementerian ini yang menurut saya. Kenapa koordinasi menjadi suatu hal pelemahan ya, Prof? Karena egosektoral. Karena penyakitnya egosektoral, dan itu kita temukan juga di
kabupaten, di Pemda-Pemda seperti itu. Jadi ekosektoral tadi lah. Ini pengalaman Indonesia itu menunjukkan kadang kita tidak perlu membentuk satu kementerian atau lembaga, demikian juga yang di Pemda gitu. Padahal tidak punya laut, ada dinas perikanan, itu kan aneh kan gitu ya. Itu antara lain, lalu tidak ada hutannya, ada dinas kehutanan, itu aneh juga kan gitu lah. Maka itu yang harusnya Indonesia mengikuti, bukan karena Indonesia besar, Amerika juga besar, tapi KL-nya cuma 18 gitu. Bagaimana menjelaskan itu juga? Amerika kan bukan negaranya nggak seperti kita. Itu maka antisipasi tadi itu, karena ada pengalaman empirik yang di Indonesia menunjukkan kaya fungsi, kaya struktur tidak serta-merta memberikan dampak kaya fungsi. Lah ini bagaimana sekarang solusinya supaya ada koordinasi yang bagus dan sebagainya, di bawah komando langsung RI1 kan gitu. Lah itu baru mantap dengan keterikatan hukum, kepastian hukum dari semua para elit, pemimpin kementerian, lembaga gitu, sehingga ya acara di Hambalang dan di Akmil di Magelang itu betul-betul memberikan satu modalitas yang serius gitu untuk mereka bisa melakukan apa yang diminta Pak Prabowo. Pak Agus, dengan adanya kebijakan kementerian yang tadi sudah dijabarkan juga begitu, apakah nanti benar bisa memudahkan begitu untuk proses evaluasinya? Agak sulit dulu, yang periode yang lalu kan ada presiden 1,5. Ini hari ini juga saya merasa melihat akan ada presiden 1,5. Artinya ya Menko, bukan Menko lah, ada yang penjabat yang tidak. Menko itu kan waktu itu terlalu banyak masuk ke sektoral, sehingga sudah di sektoral sudah ditetapkan, nggak jalan karena Menko-nya belum setuju. Saya setuju tadi, kalau terus langsung ditarik ke presiden. Karena investasi ya sudah investasi, jangan masukkan Menko. Karena pengalaman yang kemarin itu orang bingung dan investor nggak mau masuk. Rumit ya begitu ya? NDI nggak masuk. Direct investment. Jadi kalau ini akan lebih fokus berarti? Harusnya. Makanya sekarang saya pengen lihat dalam waktu tertentu ini, kalau tadi tidak 100 hari, tidak 6 bulan, secepatnya bagaimana? Pertama nomenklatur. Karena ketika nomenklatur tidak ada, ini nggak gajian loh ini. Menteri dan seterusnya. Nah itu apakah bisa selesai sampai akhir Desember, yang kerja keras main pan-RB. Apalagi sekarang sudah tarik ke presiden. Ya, dan itu tidak mudah kan, ngatur gini mana, waduh itu. Nah, jangan lagi ikut-ikut misalnya ketua partai. Jangan ikut-ikut lagi yang lain-lainnya. Biarkan kabinet ini bekerja dengan baik, fokus, lihat. Nah, kalau soal banyak itu yang perlu dihindari tadi, Mbak Wi sudah sampaikan koordinasi. Kalau ini di Magelang sudah tahu koordinasinya, bagian gua ini ya, saya mau ngatur makanan di sini ya, saya mau ngawasin di sini, yang lain tidak boleh. Kalau ada peraturan menteri, peraturan pemerintah, harus lewat kita-kita nih. Ya kan, pastikan. Nah yang berat begitu peraturan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang namanya apa nggak tahu nanti. Karena dia mengharmonisasikan. Menteri Hukum. Dia mengharmonisasikan, dia bikin matriks ini supaya tidak ketemu ini. Nah itu nanti lobbynya kenceng nih, karena masing-masing tadi punya kepentingan, masing-masing menteri punya pendukung. Masing-masing punya kepentingan. Mas Hafiz, bagaimana biar supaya benar-benar fokus dan tidak ada tumpang tindih, dan tadi dari masukan-masukan dari Prof. Wiwi dan juga Pak Agus. Nomenklatur pasti sudah dijelaskan juga oleh Pak. Dan koordinasi juga penting banget catatannya dari Prof. Wiwi. Itu kan akhirnya dibagi-bagi, Bu. Akhirnya presiden itu sebagai presiden juga berlaku hari ini karena ada 4 kementerian di bawah dia juga berperan sebagai kementerian koordinator. Jadi kalau kita bicara kekuasaan presiden ya sekarang 8 Menko termasuk beliau. Jadi memang menurut saya kita bicara tentang rencana ke depan ini inovasi dari Pak Prabowo menurut saya, Prof ya. Jadi ketika kita melanjutkan yang kemarin, keberlanjutan Pak Jokowi ini kan nggak bisa hanya lanjut, tapi harus improvement. Jadi Pak Prabowo memaknai improvement ini dengan melakukan inovasi. Tidak mungkin kita mengharapkan output yang berbeda ketika caranya masih sama, inputnya masih sama. Jadi inilah cara Pak Prabowo, kemarin sudah bagus, sekarang beliau ini kan menjadi saksi sendiri. Beliau ini Menteri Pertahanan duduk di dalam kabinet. Beliau melihat sendiri. Dan ada Menteri Pak Jokowi yang lanjut di masa beliau, kan beliau nilai pribadi masing-masing orang itu. Dan menurut beliau ini yang cocok sekarang. Kita mau pecah, kita mau besarkan, kita mau rampingkan, kita mau tambah jumlah wamen. Ini hal-hal yang sudah jadi pertimbangan dia dan pertimbangan beliau. Dan Pak Prabowo ini sekali lagi bukan seseorang yang
tiba-tiba ada di situ. Ya. Sudah lama, sudah dalam pemerintahan, terkait demokratisasi tadi Bu Prof, Pak Agus, Pak Prabowo mungkin seorang jenderal ya. Cuman memang jalan yang Bapak Jenderal ini tempuh adalah jalan demokrasi. Iya. Dari tahun 2009, 2014, 2019, 2024 menang dan semua itu jalurnya demokrasi. Tidak ada jalur yang lain. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir. Oke, kita sudah tangkap poinnya, Mas Hafizul. Karena beliau ini seorang demokrat dan track record sudah membuktikan. Baik, Mas Hafizul terima kasih, Prof Wiwi terima kasih, Pak Agus terima kasih. Nanti juga kita akan lihat ya hasil dari Akmil hari Minggu, nanti kemudian kembali bekerja apakah bisa langsung bersatu, satu frekuensi, nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, usai sudah bersama kita di program Apa Kabar Indonesia Pagi, karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Breaking News. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.